akan duduk. Kita percaya Tuhan selalu beserta dengan kita, menuntun kita di setiap langkah kita, memegang tangan kita, untuk kita selalu diberi kemenangan dan memelihara kita seperti biji mantranya. Sebab Dia tidak pernah gagal, maka kita pun tak akan gagal. Kita pasti berhasil masuk dalam rancangan Tuhan. Tangga pujian kita, Dia tak pernah gagal. Haleluya. Puji Tuhan, dan kita akan menikmati firman Tuhan. Kita siapkan hati kita, Tuhan, dan kita bangkit berdiri. Tangga pujian kita, Tuhan tetapkan langkah. Tuhan
banyak masalah, banyak pergumulan di tengah-tengah dunia yang penuh dengan dosa ini ya Tuhan Yesus. Engkau yang selalu menopang kami walau banyak sandungan di sana sini ya Tuhan. Banyak halangan, banyak hal-hal yang menyakiti daging kami Tuhan. Tetapi firman-Mu berkata, firman yang selalu menguatkan kami, Roh Kudus yang selalu meneguhkan kami. Apapun yang sedang kami hadapi bukanlah untuk membinasakan kami. Apapun yang kami alami agar kami belajar menggunakan iman kami bertumbuh sampai iman yang dewasa ya Tuhan Yesus. Terima kasih buat kesempatan yang Engkau berikan malam ini. Kami boleh datang di tempat ini di hadirat Tuhan, memuji Engkau, menyembah-Mu. Sungguh kami merasakan anugerah-Mu ya Tuhan Yesus. Malam ini kami akan menikmati berkat Tuhan yang begitu besar. Firman pengajaran yang Engkau akan berikan bagi kami. Firman yang selalu mengajari kami, membentuk kami. Sehingga satu saat rencana Tuhan begitu besar kami nikmati. Kami dikuduskan, kami disucikan tanpa cacat celah untuk bertemu Yesus mempelai pria surga. Malam hari dibuka hati kami, beriman percaya kepada kami terhadap firman. Memberikan kerelaan hati kami untuk selalu dibentuk oleh firman-Mu Tuhan. Bahkan perjamuan kudus yang sudah tersedia di hadapan kami untuk membuktikan kasih Tuhan yang begitu besar, menyelamatkan kami. Engkau rela mati agar kami hidup sampai kehidupan yang kekal. Urapilah setiap pendengaran kami, urapi teman-teman kami yang mengikuti siaran langsung atau siaran ulang. Tuhan memberkati setiap telinga kami. Kami datang malam ini untuk menerima berkat firman pengajaran. Kami bersyukur Tuhan. Kami duduk untuk menyambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita yang diberkati Tuhan. Malam ini kemurahan Tuhan yang begitu besar memberikan anugerah kesempatan bagi kita bisa ada pada malam hari ini. Ya, puji Tuhan, kita akan menerima firman pengajaran. Sebelumnya kami sampaikan salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Salam. Ya, Tuhan memberkati kita saudara-saudara. Tema kita terus selalu memohon tuntunan Tuhan, karena beberapa hari yang lalu ya mulai dari tertanam di bait Tuhan, menjadi pohon korma, menjadi kayu aras di Libanon. Banyak kali kita belajar saudara-saudara, sampai kepada benih yang kita hari-hari ini pelajari saudara-saudara. Ada yang benih yang di jalan, ada di batu, ada di semak duri, dan itu tema-tema yang sangat menolong kita untuk kita mengerti saudara-saudara sekalian rencana Tuhan yang begitu besar ya, sehingga kita tidak abaikan kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita. Ya, malam ini kita masih berbicara mengenai benih saudara-saudara sekalian. Ya, kalau kemarin itu benih itu adalah firman, tapi malam ini kita belajar lagi satu benih lalang di antara gandum. Benih lalang di antara gandum, saudara-saudara. Nah, ini pelajaran yang penting sekali. Kita mohon kemurahan dari Tuhan, karena tidak semua orang mengerti firman pengajaran ini, saudara-saudara sekalian. Makanya murid-murid seringkali tanya, Tuhan, apa arti perumpamaan itu? Mereka meminta kepada Tuhan supaya mereka dikasih pengertian, saudara-saudara. Nah, malam ini kita akan mempelajari benih lalang di antara gandum. Iya, saudara temukan di Alkitab saudara. Kita baca Injil Matius pasal yang ke-13 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-30. Iya. Kalau sudah menemukan, kita baca dengan pelan supaya kita bisa memahami pesan-pesan dari firman Tuhan ini. Perumpamaan tentang lalang di antara gandum, ayat 24, 1, 2, 3. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. 25. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya
menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. 26. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuan lalang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu akan tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya bertumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Iya, puji Tuhan. Saudara-saudara, sudah sering kita baca ayat ini, ya, tetapi pemahaman kita sering sekedar ayat adalah lalang dan gandum, hanya begitu saja. Kita tanyakan, kenapa Tuhan izinkan lalang itu tumbuh di antara gandum? Kan sangat menyakitkan bagi gandum itu. Ya, kenapa enggak kalau kita berladang pasti kita cabut, mengganggu gandum ini kita cabut. Tapi kenapa prinsip Tuhan beda? Ya, kenapa Tuhan katakan jangan cabut, biarkan bertumbuh sama-sama? Ya, karena waktu tumbuh sama-sama, waktu mulai berbulir, nampaklah itu saudara-saudara, gambar di apa itu ya, di apa itu tadi ada gambarnya. Mulai saudara-saudara, gandum itu belajar menunduk buahnya, sementara lalang terus berbeda. Bulir gandum itu mulai agak ke kuning-kuningan, tetapi lalang itu hitam. Ya, ada gambarnya di situ saudara-saudara sekalian. Yang jadi pertanyaan kita, seringkali kita bilang kemarin kebaktian doa, kenapa sih orang fasik ada di tengah-tengah orang benar? Ya. Kenapa Tuhan tidak singkirkan orang fasik itu supaya orang benar enak-enak hidupnya, tidak terganggu, kuat hidupnya? Tapi Tuhan katakan orang fasik dan orang benar masih berada di situ, saudara-saudara. Masih bergaul sama-sama. Ya, orang fasik, orang benar masih tumbuh bersama-sama, saudara-saudara. Kemarin kita lihat. Ya, Tuhan katakan menghadapi orang fasik, ya, jaga perkataan kita, jaga hati kita, jaga pandangan kita. Itu kemarin Mazmur 141. Nah, ini hampir sama, saudara-saudara. Mengapa Tuhan izinkan lalang hidup berdampingan dengan gandum? Kenapa Tuhan izinkan hidup orang fasik berdampingan dengan orang benar? Ya, atau ayat ini berkata, kenapa Tuhan izinkan berdampingan anak-anak si jahat dan anak-anak kerajaan? Jadi lalang ini di Alkitab kita ini, saudara, benih lalang itu ditaburkan oleh musuh-musuh, oleh iblis, saudara-saudara. Siapa ini lalang ini? Lalang ini di ayat yang ke 37, ayat 38 kita lihat ini. Siapa itu benih lalang itu, saudara-saudara sekalian? Ya, kita lihat ini, saya baca ini, ladang ialah dunia, benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Coba. Nah, ditaburkan di dunia ini kan ladang itu adalah dunia ini. Di dunia ini, ya, padahal dulu Tuhan ciptakan dunia ini tempat orang-orang benar, Adam dan Hawa di situ, saudara-saudara sekalian. Ya, baru punya anak 2, Kain dan Habel. Sudah langsung ada benih si jahat ini, saudara-saudara. Timbullah hati Kain. Karena iri terhadap adiknya, berhasil pelayanannya, berhasil pengorbanannya. Padahal usaha mereka sama-sama berhasil. Kain berhasil di bidang pertanian, Habel berhasil di bidang ternak, berhasil diberkati Tuhan. Tapi ada iri, ada kebencian, ada dendam, ada diizinkan iblis masuk di hati si Kain ini, saudara.
hanya karena melihat temannya lebih dari dia. Ini penyakit besar ini, saudara-saudara. Melihat orang lebih sedikit dia langsung iri, langsung curiga. Nah, ini hati-hati kita. Itulah mulai masuk benih si jahat ini di dunia ini loh, saudara-saudara. Ya, padahal kalau mau Kain tadi, oh adikku terima persembahannya, puji Tuhan, besok saya lagi. Saya penting koreksi kenapa? Kan berhasil, saudara-saudara. Tapi langsung niatnya jahat. Ya, nggak tanpa tanya, nggak koreksi diri, tapi yang salah langsung disalahkan. Kenapa? Adikku ini terima. Udahlah, niatlah hati, saudara-saudara. Niatlah hati, diajarlah adiknya ini. Adiknya tidak curiga, sedikit pun tidak curiga tentang abangnya ini, tentang saudaranya ini. Dia, Alkitab membilang dia seorang yang benar, tanpa curiga, tanpa ada apapun. Dia ajak, ayo kita ke ladang, ayo. Disitulah dia bunuh, saudara-saudara. Sudah dibunuh, ayat membilang darah orang benar itu terus teriak-teriak, terus berseru. Darah orang benar itu hebat loh, saudara-saudara. Terus berseru-seru. Di Ibrani berkata Habil sudah mati, tapi darahnya berseru-seru. Ditanya Tuhan kepada Kain, di mana adikmu? Wah, dia langsung bilang, apa aku saja menjaga adikku, mana aku tahu. Coba. Padahal ada kesempatan waktu itu. Ketika mau dia berubah, Tuhan, aku minta ampun, aku silap, aku salah. Kain langsung meninggalkan Tuhan. Di ayat berkata Kain meninggal. Dari situlah manusia ini terbagi. Ada anak-anak Allah dan ada manusia. Bertambah lagi di hari-hari terakhir ini, tidak lagi sekedar anak manusia, ada anak-anak si jahat dan ada anak-anak kerajaan. Coba, saudara-saudara. Nah, itu masih ada di dunia ini. Kita masih berdampingan, kita masih bersama-sama. Nah, kita bisa bilang, aduh, aku gak bisa bersama dengan dia, aku orang kudus. Jadi gak bisa ngomong sama orang, ke pajak kita gak bisa, kemana-mana kita gak, lalu kita mengurung diri. Salah, saudara-saudara. Mengapa Tuhan izinkan lalang hidup berdampingan dengan gandum? Atau kenapa orang fasik Tuhan biarkan berdampingan dengan orang benar? Kenapa anak-anak si jahat berdampingan dengan anak-anak kerajaan? Kan pertanyaan itu bagi kita. Ini tadi datang hamba-hamba ini membilang, ayat 28. Ya, ayat 28 begini. Jawab Tuhan, itu seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? 29. Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu akan tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkan keduanya bertumbuh. Coba, bertumbuh sekarang, saudara. Ya, si Kain makin jahat, ngambil 2 istri. Terus keturunannya begitu terus. Sementara si Habil mati, ada lagi Enos namanya. Ya, mulai dari sejak Enos lahir, mulailah orang keturunan ini berseru kepada Tuhan. Jadi 2 golongan manusia ini. Nah, kenapa Tuhan izinkan lalang hidup berdampingan dengan gandum? Ini seringkali pertanyaan bagi kita. Ya, jawabannya supaya semua manusia mengakui bahwa Tuhan itu kasih. Ya, semua manusia di dunia ini pasti mengakui bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu kasih. Nah, ada 2 kemungkinan ini dengan kebaikan Tuhan, kasih Tuhan. Ada kebaikan Tuhan digunakan untuk berbuat jahat, berbuat benar, ya. Ini seharusnya 2 ini, mau berbuat jahat atau berbuat benar. Nanti di Wahyu 22 dikatakan, biarkanlah orang jahat terus berbuat jahat, orang cemar terus berbuat cemar. Tetapi orang benar dan orang kudus terus mencapai sasaran sampai menjadi serupa dengan Kristus. Ya. Jadi Tuhan inginkan berdampingan supaya baik gandum atau lalang merasakan ada hujan, sama-sama menikmati hujan. Ada matahari, sama-sama menikmati. Nggak dibedakan Tuhan, gandum saja disiram ini ya, lalang jangan. Sama-sama, sama-sama menikmati kasih Allah, sama-sama melihat Tuhan itu baik. Diturunkan hujan, diturunkan semua fasilitas-fasilitas sama diberikan kepada lalang dan gandum. Makanya Injil Matius berkata,
dunia ini, manusia ini pasti melihat bahwa Tuhan itu baik. Dan seringkali kebaikan Tuhan itulah yang salah digunakan, saudara-saudara. Ya, mari Matius pasal yang kelima. Menurunkan hujan ya kepada yang jahat dan kepada yang baik, saudara-saudara. Ya, nantilah pada akhirnya akan menjadi kenyataan, saudara-saudara. Ya, Injil Matius pasal yang kelima, ya, ayat yang ke-45, saudara. Saya baca begini, Matius pasal yang ke-5 ayat 45. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang-orang yang tidak benar. Jadi sama, ya, sama-sama gandum, lalang sama-sama. Orang fasik, orang benar sama-sama menikmati. Ya, anak-anak si jahat dan anak-anak kerajaan sama-sama melihat kasih Tuhan itu, saudara-saudara sekalian. Tetapi yang menjadi pertanyaan, ada orang semakin baiknya kasih Tuhan itu makin jahat hidupnya. Kayak orang tua, kalau makin baik orang tuanya, jahat anaknya. Bisa saja. Gak diajar anaknya, gak ditegur, apa diminta dikasih, makin jahat. Ya, karena baiknya Tuhan, apalagi kita sekarang. Coba kalau masih zaman kami dulu di kampung, kalau hari Minggu pergi marsoban selalu ada celaka. Jadi zaman kami dulu gak ada berani orang marsoban, cari kayu bakar. Nanti kecelakalah, ditimpa kayu lah, kena pisau lah. Begitu di zaman kami tahun-tahun 70-an. Tapi kalau pergi lagi kita ke kampung, lain lagi. Di kampung bukannya bergereja, pergi jalan-jalan ke pinggir-pinggir sungai. Ya, hebat kali zaman sekarang. Ya, kalau kita dulu langsung ke gereja, risikonya berat. Tapi zaman sekarang nggak ke gereja pun, udah nggak apa-apa. Kayaknya Tuhan sudah biarkan, mau ke gereja kamu apa-apa, nggak ada lagi teguran, silakan. Kalau mau jahat kamu berbuat jahat, kalau mau benar kamu berbuat benar. Ya, di kita sekarang, kita kadang-kadang nggak ke gereja kan tertuduh hati kita. Aduh, saya nggak kebaktian. Tertuduh jantung kita, kenapa ya saya kok gak sejahtera, kok gak kebaktian. Lama-lama gak kebaktian pun kita sudah gak ada lagi roh itu, gak ada lagi teguran itu, gak ditegur lagi. Nah itu makanya di Wahyu disebutkan pada akhirnya nanti, biarkanlah, kalau sudah dikatakan biarlah, seperti orang tua kalau sudah keterlaluan, udahlah biarkanlah. Ya, boto omo doa-doa nih katanya, aduh apa boto omo katanya. Kalau gak bisa lagi diajari, gak bisa lagi diajari, segala upaya sudah, tapi masih juga keras, maka ya dia kata biarlah. Ya, Wahyu 22 ayat yang ke-11 demikian. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah. Coba, biarlah ia terus berbuat jahat. Gak ditegurin lagi, mestinya di ayat dulu jangan. Orang berbuat jahat ayo bertobat. Itu di ayat sebelumnya seharusnya sudah. Tapi ini berkata, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Coba, kayak dibiarkan. Ya, barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Karena sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Nanti ayat membilang waktu penuaian nanti. Ya, nampaklah itu. Ya, lalang-lalang dulu kumpulkan. Ayo kumpulkan lalang-lalang, ayo kumpulkan untuk dibakar. Setelah itu bawa gandum-gandum untuk dimasukkan ke dalam lumbung, saudara-saudara. Ya, tentang lalang ini ada 3 yang disebut lalang ini, saudara-saudara. Pertama tadi anak-anak si jahat. Ini orang-orang dunia, saudara-saudara. Ya, orang-orang dunia ini yang tidak mengerti sedikit pun firman Tuhan. Tapi ada lagi yang kedua yang seringkali
yang kedua dan ketiga ini seringkali nggak disadari. Ya, lalang itu pertama adalah anak-anak si jahat, ayat 38 itu. Lalu ada lagi lalang yang disebut dengan lalang ini adalah penyesat, orang yang menyesatkan. Nah, ini bukan lagi orang dunia, hamba-hamba Tuhan. Coba ayat yang ke-41, ayat 41. Demikian, anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan. Penyesat ini tuh saudara-saudara. Kalau tadi anak-anak si jahat memang orang-orang nggak percaya Tuhan, nggak ke gereja. Tapi ini ada penyesat yang mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan. Hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan pengajaran yang menyimpang. Iya. Hamba-hamba Tuhan tidak menyampaikan kebenaran firman. Takut, ini nanti begini, nanti begini. Dia coba kurangi firman. Di Wahyu nanti dikatakan kalau dia mengurangi firman, dia pun akan dikurangi segala apanya. Kalau dia menambah, ditambah penghukumannya. Inilah yang menyesatkan. Siapa ini? Hamba-hamba Tuhan. Yang juga iblis itu masuk di hatinya dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan dia sampaikan. Makanya sampai tanda-tanda akhir zaman nanti ada, Tuhan mengatakan tanda-tanda akhir zaman kedatangan Tuhan. Hati-hatilah penyesat. Karena penyesat ini kalau kapan boleh orang pilihan itu pun disesatkan untuk meninggalkan Tuhan. Itulah lalang. Lalang pertama adalah anak-anak si jahat. Arti lalang yang kedua adalah penyesat, menyesatkan, saudara-saudara. Ya, nah ini banyak kali sampai Rasul Paulus berulang-ulang ini. Ya, kapan perlu penyesat ini, saudara-saudara sekalian? Ya, di Korintus mengatakan, aku takut, kata Rasul Paulus, aku sudah mempertunangkan kalian kepada Kristus untuk menjadi mempelainya. Tapi aku takut kalau hatimu, ya, kalau hatimu digeser, kalau hatimu disesatkan dari kesetiaan kepada Kristus. Hebat kali loh pengaruh lalang ini. Ini lalang ini musuh yang menanamkan kepada orang-orang dunia, kepada hamba-hamba Tuhan yang membawa ajaran-ajaran sesat. Saya sangat berat mengatakan ini, silakan saya sebagai hamba Tuhan yang saya takutkan setiap pemberitaan yang tidak sesuai dengan firman. Seorang hamba Tuhan itu harus mempertanggungjawabkan. Awasilah ajaran. Berat loh saudara sekalian. Menyampaikan tidak sesuai firman, menambah atau mengurangi, risikonya berat. Ya, lalang-lalang. Nanti ini hamba-hamba Tuhan ini juga orang-orang dunia kumpulkan hamba-hamba Tuhan penyesat-penyesat ini. Satu saat kalau itu dikumpulkan oleh Tuhan untuk dibakar. Itu yang kedua ya. Jadi lalang itu adalah anak-anak kerajaan. Yang kedua penyesat. Dan lanjut lagi, dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaan. Coba, sudah berada di kerajaan Allah tapi dia berbuat jahat. Inilah anak-anak Tuhan, sudah jadi anak Tuhan tapi terus niatnya jahat, pikirannya jahat. Selalu yang diperbuat itu yang jahat-jahat. Inilah lalang-lalang itu saudara-saudara sekalian. Maka dikumpulkan lagi ya, saya baca ya. Jadi ayat 21. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Melakukan kejahatan dari dalam kerajaan. Anak-anak Tuhan, ya, ada kejahatan, semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Tapi diperhatikan ini, pada waktu itu orang benar. Nah inilah saudara-saudara, orang benar itu anak-anak kerajaan. Iya, orang benar atau benih gandum tadi. Pada waktu itulah orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Nanti orang benar itu akan bercahaya seperti matahari. Wahyu pasal 12 disebutkan gereja mempelai itu ya berselubungkan matahari, bermahkotakan 12 bintang, dan di kakinya
berada di dalam bulan, berdiri di atas bulan. Hebat loh saudara-saudara. Ya, tapi sekarang masih dibiarkan Tuhan sama-sama. Ya, orang benar sama-sama, si jahat sama-sama, penyesat sama-sama, dan orang yang melakukan kejahatan dalam kerajaan itu pun sama-sama di dunia ini. Belum dicabut oleh Tuhan. Supaya sama-sama merasakan, anak-anak si jahat melihat kasih Tuhan, orang-orang penyesat juga merasakan kasih Tuhan, orang-orang dalam kerajaan melakukan kejahatan juga menikmati kasih Tuhan, orang-orang benar juga merasakan kasih itu. Tuhan ingin tunjukkan bahwa Dia adalah kasih. Ya, Allah adalah kasih. Satu sahabat katakan begitu, Allah itu adalah kasih. Tidak ada lagi nanti seorang manusia pun di dunia ini berkata Tuhan itu jahat. Dia akan bilang Tuhan itu mengasihi, Tuhan itu kasih. Aku yang salah gunakan kasih Tuhan. Aku yang salah manfaatkan kasih Tuhan. Pasti nanti. Tapi kita, kasih Allah itu kasih. Terima kasih apa selalu diubah. Kasih Tuhan selalu mengubah, selalu mengubah, selalu mengubah. Sampai itu satu saat segambar dan serupa dengan Tuhan. Jadi sudah mengapa Tuhan izinkan lalang hidup berdampingan dengan gandum? Agar lalang dan gandum bisa sama-sama menikmati kasih Tuhan. Menggunakan kasih Tuhan, saudara-saudara. Lalu yang kedua, kenapa Tuhan izinkan lalang hidup berdampingan dengan gandum? Orang fasik dengan orang benar. Tuhan ingin memberikan kesempatan kepada orang benar itu seperti Tuhan berbuat baik. Tuhan itu baik, Dia berbuat baik. Tuhan juga ingin memberikan kesempatan kebaikan kita sampai disaksikan oleh orang, saudara-saudara. Ya, lupa saya ayatnya. Biarlah kebaikanmu diketahui oleh semua orang. Tuhan sudah dekat. Coba. Sampai semua orang, musuh kita, keluarga kita, semua nanti orang bilang, oh dia baik kok, saya yang salah, saya yang jahat. Dia baik kok. Coba dicari ayat itu sudah. Filipi 4 ya, terima kasih. Saya kadang-kadang begitu saudara-saudara sekalian ya. Filipi 4 ayat 5 ya. Sampai diketahui semua orang, kita belum. Ya, masih sekian persen kita diketahui orang kebaikan kita, saudara-saudara sekalian. Iya. Betul, terima kasih. Filipi 4 ayat yang kelima. Saya baca begini. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Sampai nanti orang-orang fasik di sekitar kita menyesal dia. Aduh, sayang kali lah dulu dia baik. Aku yang terlanjur memusuhi dia. Aku yang terlanjur memisahkan diri dari dia. Dia begitu baik. Ya. Sama waktu Tuhan disalibkan, sadar orang semua mengatakan, oh dia benar-benar anak Allah. Di akhir-akhirnya baru dia sadar. Orang fasik pun nanti akan berbuat begitu. Ya, kesempatan kepada orang benar itu untuk berbuat baik sampai terbukti kebaikan itu mampu mengalahkan kejahatan. Sampai bisa kita buktikan. Dia jahat kali. Ya, tapi kita berbuat baik sama dia. Berbuat satu saat. Ya, kalau di Wahyu entah jemaat mana itu, dia tersungkur, musuh-musuhnya itu akan tersungkur mengakui kebaikan. Ya, tapi Roma dulu kita baca, Roma 12, kita berbuat baik. Ya, kita berbuat baik, saudara-saudara sekalian. Semua yang ada bagi kita, kita makan sendiri pun tidak kemana. Tapi coba kita belajar berbuat apa saja yang bisa kita buat. Aduh, saya mau berbuat baik supaya diketahui oleh semua orang. Ya, lalang-lalang ini, saudara-saudara. Bayangkan aja, ya. Kalau lalang itu saya nggak jelas bagaimana di lalang-lalang di Alkitab ini. Tapi kalau di kampung kita kan menyakitkan itu lalang-lalang itu. Ya, kadang-kadang lebih cepat tumbuh lalang itu. Jadi kalau di kampung kami, sama kami nanam padi, lebih cepat tumbuh lalangnya, saudara-saudara sekalian. Ya, dan kadang-kadang, aduh, mengganggu sekali. Ya, lebih cepat. Ya, tapi walaupun demikian, Roma pasal 12 kita baca ini, saya baca ini saudara-saudara sekalian. Kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Ya, 21 Roma 12. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan. Nah, kita seringkali
Aku nggak mau kalah kejahatan. Kalau kau jahat, aku lebih jahat. Bukan itu artinya, saudara-saudara sekalian. Ya, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan. Seringkali kalau ayat ini saja, berarti kalau dia jahat, aku lebih jahat supaya menang aku. Tapi ayat ini berkata demikian. Tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Nah, ini yang sulit kita terima. Ini yang sulit diterima oleh gandum-gandum ini. Ya, masa bisa dengan kebaikan kalah kejahatan? Nah, di dunia sekarang ini kadang-kadang begitu. Makin baik kita makin ditokohi, jadi nggak kita baik. Tapi ayat ini bilang enggak. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan itu dengan kebaikan. Itulah gandum-gandum ini, saudara-saudara. Ya, kesempatan kepada orang benar berbuat baik kepada orang fasik. Ya, sampai satu saat dia bisa menyaksikan, tadi sudah saya bilang, sampai satu saat dia menyaksikan, diketahui dia yang baik, aku yang salah, aku yang jahat. Ya. Kita begitu, saudara-saudara sekalian. Jadi kenapa diizinkan Tuhan berdampingan? Supaya orang benar itu berbuat baik kepada orang fasik, sampai bisa disaksikan, ya, sampai bisa dirasakan kebaikan itu mampu mengalahkan kejahatan, saudara-saudara sekalian. Ya, yang ketiga, kenapa diizinkan berdampingan lalang dengan gandum, saudara-saudara? Yakobus berkata, adanya ujian-ujian, adanya pencobaan-pencobaan, adanya masalah-masalah yang menyakitkan, diizinkan Tuhan, kembali diizinkan Tuhan, karena nggak dicabut, saudara-saudara. Diizinkan Tuhan supaya gandum-gandum ini terus tekun bertumbuh, saudara-saudara, sampai matang. Ya, Yakobus 1 ini sudah sering kita baca pula, ini kita ulangi. Baca, saudara-saudara sekalian. Jadi nanti kita di tengah-tengah dunia sekarang gak terlalu kita pusingkan itu, saudara-saudara, orang fasik, orang-orang penyesat, orang-orang anak-anak si jahat, gak terlalu lagi menjadi perhatian kita, saudara-saudara. Ya udah, memang begitu. Ya, nggak mau aku terlalu banyak komentar, banyak halangan, banyak kenapa enggak. Udahlah, memang begitu, gandum itu ada di situ lalang-lalang. Orang benar di situ ada juga di situ orang baik. Udahlah, nggak terlalu kita pusingkan itu nanti, sudah ya. Tapi kita baca saja Yakobus pasal 1. Ya, Tuhan izinkan itu semua. Yakobus 1 ayat 2 dan 4. Demikian saya baca. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Bahasa tepatnya itu dihadapkan pada berbagai-bagai masalah. Ya, dihadapkan kita dengan berbagai-bagai masalah yang menyakitkan dari lalang-lalang ini, dari orang fasik ini, dari anak-anak si jadi. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ya. Jadi ada rupanya lalang ini berhadapan dengan gandum supaya dia Tuhan tekun juga naik ke atas. Dia lalang makin terus, dia juga berjuang. Ya, dia terus berjuang, gak terlalu pusingkan tindakan-tindakan lalang ini. Gak terlalu, dia pokoknya dia tekun. Ya. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ayat 4. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Nah, inilah, saudara-saudara, kenapa diizinkan Tuhan lalang berdampingan dengan gandum-gandum, supaya gandum ini juga terus tekun bertumbuh sampai matang, sampai sempurna, sampai kepada hari akhir zaman kedatangan Tuhan. Pada akhir zaman kita akan dituai masuk di lumbungnya Tuhan, saudara-saudara sekalian. Nah, sekarang sikap kita, ya, sikap kita terhadap lalang-lalang ini, sikap gandum, saudara-saudara, sikap kita, sikap anak-anak kerajaan terhadap anak-anak si jahat. Sikap orang benar
menghadapi orang-orang fasik. Ya, jangan terlalu kita pusingkan. Sekarang kadang kan kita terlalu pusing. Aduh, aku sakit karena mikirkan perkataan orang. Rugi kali kita, saudara. Naik tensiku karena dia. Ya, nggak laku lagi aku nggak bisa tidur aku karena perlakuannya. Inilah kekurangan kita. Ya, yang benar adalah nggak terlalu kita pusingkan apapun. Gerak kemana ini lalang ini, mau ke barat, mau ke apa, tak mau putar-putar dia di situ, tak apapun sikapnya. Jangan kita pusingkan, saudara. Ya, kalau kita pusing terhadap dia, terkuras tenaga kita, terhenti pertumbuhan kita. Kita akan macet, lalang terus akan naik, kita akan terus makin mundur, terus akan tertekan, sampai satu saat kita nggak berbuah, saudara. Ya, makanya kemarin saya karena di Mazmur 141 itu hebat kali. Nggak usah kita pusingkan orang fasik. Gak usah, saudara. Ya, karena memang orang fasik begitu gayanya. Maunya terus menguji, maunya terus buat masalah, maunya terus mengganggu. Ya memang itu dia. Mau kita cabut, Tuhan bilang jangan cabut. Mau menghindar kita, bagaimana kita bisa menghindar? Udahlah dia berdampingan dengan kita. Tapi yang jelas jangan terlalu pusing, jangan terkuras tenaga kita sehingga kita tidak bisa berdoa, nggak bisa beribadah, nggak bisa melayani Tuhan. Kenapa? Karena orang fasik mengganggu saya. Orang fasik terus menjadi masalah. Loh, kalau pemazmur membilang menghadapi orang fasik itu, biarkan saja. Ya, biarkan saja. Nanti satu saat ada perbedaan. Maliaki bilang ada perbedaan nanti orang fasik dan orang benar. Sekarang biarkan saja. Kesalahan kita seringkali kenapa begini, aduh ada dia bilang orang hidupku begini. Ya bagaimana bisa. Coba kalau anak sekolah, kenapa gak sekolah? Guruku jahat kali. Kenapa gak sekolah kau temanku? Terus mengejek aku. Ya gak jadi kita sekolah. Ya, coba anak sekolah begitu, kenapa pulang kau? Tadi begini kamu, gak jadi. Biarkan saja, nggak perlu kita pusingkan apapun perbuatan orang, kita mau maju. Ya, di sekolah begitu, di pelayanan begitu, di gereja begitu, di pekerjaan begitu. Coba kalau saudara kerja masuk sehari, ya, masuk sehari ada dulu, nggak saya sebutkan namanya, pergi dia kerja di toko. Nah, karena teman-temannya di toko itu cakap kotor. Agak lagi ukur siapa, kenapa? Di teman-temanku di toko itu cakap kotor. Loh, nggak kerja. Biarkan saja, kita nggak usah. Dia cakap kotor, kita nggak usah. Jangan condongkan hati kita ikut-ikut dia. Jaga mulut kita, jaga hati kita, jaga pandangan kita. Kan itu kemarin sikap orang benar menghadapi orang fasik. Mulut kita jaga. Kalau dia ngomong kotor, kita enggak. Kalau dia marah-marah, kita enggak. Kita menang, saudara. Ya, karena dia terus berdampingan dengan kita. Gak bisa kita bilang, Tuhan, singkirkan aja ini, biar tenang aku. Tuhan bilang, biar di situ. Nantilah. Ya, di musim penuaian dia duluan dikumpulkan untuk dibakar, saudara. Sikap kita, sikap gandum terhadap lalang, atau sikap anak-anak kerajaan terhadap anak-anak si jahat, atau sikap orang benar terhadap orang fasik. Jangan terkuras pikiran kita melihat gaya hidupnya, melihat cara hidupnya, melihat perkataannya. Udah, biarin. Ya, makanya Ibrani berapa itu? Kita banyak saksi. Kalimat banyak saksi ini bukan menyaksikan kita baik. Banyak orang ingin mengganggu, menghantam kita. Ya. Makanya tanggalkan, jangan ikut-ikutan berbuat dosa. Ibrani berapa itu? Sudah. Coba kita lihatlah. Ibrani 12 ya. Lah kalau kita terkuras, aduh, kesal kita. Sudah. Ya. Makanya hampir sama ini. Mazmur 141 dengan Ibrani 12 ini. Iya. Ibrani 12 ayat 1 begini. Karena kita mempunyai banyak saksi. Sudah tahu saksi? Ada saksi untuk memberatkan kita. Coba balik penghakiman. Saksi memberatkan. Ya. Dan sulit kadang-kadang saksi untuk meringankan kita sulit.
Semua orang saksi-saksi berkata dia jahat, dia ini. Banyak saksi. Cari salah-salah kita. Ya, banyak saksi loh, saudara. Ya, ingin menyusahkan ini saksi-saksi ini, apalagi ingin mencelakakan kita. Karena kita mempunyai banyak saksi. Bagaikan awan yang mengelilingi kita, kayaknya kita dikelilingi dengan banyak saksi ingin menghancurkan kita, saksi-saksi memberatkan kita. Makanya dibilang lagi ini, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan kepada kita. Coba banyak saksi kita berdosa, di ngomong-ngomongin, aku tadi melihat betul dia berbuat dosa loh. Tadi betul, dia saksi-saksi memberatkan kita dan segala-segala. Ya, tanggalkan dosa. Ya, baru dikatakan lagi. Ini yang pertama, karena banyaknya ingin saksi-saksi yang memberatkan kita, tanggalkan dosa. Yang kedua, marilah kita melakukannya dengan mata tertuju kepada Yesus yang memimpin kita ke dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan. Coba Kristus kan dihina-hina. Kalau kau anak Allah, turun kau bilang dalam 3 hari tempo kau bangun mana? Wah, ini. Tapi diabaikan. Itu yang saya bilang tadi. Kita tidak terlalu pusing apapun perbuatan orang-orang fasik, anak-anak kejahatan. Udah, jangan kita pusingkan. Abaikan. Ya. Mengabaikan penghinaan. Tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan anak Allah. Jadi sikap kita ini. Nah, kalau kita mau berhasil gandum-gandum ini berbuah, harus berbuah. Ya, pas tiba akhir zaman kita nggak berbuah, tidak masuk lumbung. Karena gandum itu bukan batangnya dibutuhkan, bukan daunnya dibutuhkan. Ya, buahnya yang dibutuhkan. Kita nggak berbuah, ya nggak ada masuk lumbung. Dan ditanya kenapa nggak berbuah? Inilah lagi terus nyakitin aku. Orang jahat-jahat ini terus, orang fasik ini terus mengganggu aku. Nggak ada bisa alasan. Ya. Jadi sikap kita yang pertama terhadap lalang-lalang ini, ya, tidak kita pusingkan itu. Ya, mengabaikan apapun itu, abaikan kapan perlu, ampuni. Itu saja. Udahlah. Mau ngomong apa dia, mau buat apa dia, saya ampuni, gak ambil pusing, gak membuat saya jadi pening, jadi sakit, jadi gak bisa tidur, jadi gak laku makan, gak bergairah. Udah, biarin aja. Nantilah, tunggu gak dicabut sekarang, nantilah akan duluan dikumpulkan untuk dibakar. Ya, sikap kita itu saudara sekalian, mengabaikan ya segala penghinaan. Jangan ikut-ikutan kita berbuat dosa. Mata kita tertuju kepada Tuhan, sehingga kita tidak pusing. Banyaknya kita kan seringkali begitu. Kenapa? Kenapa lah ini kok terus ada? Ada saja orang fasik ini, ada saja orang anak-anak si jahat tidak mengganggu saya. Memang begitu, saudara. Ya. Tapi kita harus tekun. Sikap kita yang kedua, sikap anak-anak kerajaan menghadapi lalang-lalang ini, menghadapi anak-anak si jahat, menghadapi penyesat-penyesat, menghadapi orang-orang Kristen yang jahat juga, saudara sekalian. Ya, jangan ikut-ikutan. Ya, condongkan hati kita kepada Tuhan, jangan kepada yang jahat. Ya, jangan ikut-ikutan. Ya, jangan pula kita ikut menambah-nambahi, senang kita di situ ikut-ikutan, saudara sekalian. Jangan ikut-ikutan kepada kejahatan. Ya, kita mesti berbeda kita. Kita pisahkan diri kita. Kata pisahkan itu hati kita gak ngikut sama dia. Saya pasti berbeda dengan. Saya pasti berbeda. Ya, jangan ikut-ikutan. Kalau sudah kita tidak lihat mulai dari ngomongnya gak benar, jangan di situ kita. Makanya pemazmur berkata, berbahagialah orang benar, tidak duduk jalan-jalan bersama dengan orang pencemooh, orang fasik. Menghindar kita. Udah, jangan ikut-ikutan kita. Ya.
Pasti seperti Mazmur 141, condongkan hatiku kepada Tuhan, jangan kepada yang jahat. Condong hati kita kepada kebenaran. Ya, sekali ikut-ikutan, udah lama-lama kita udah biasa, sudah. Mazmur 1 dikatakan itu berbahagia kalau kita tidak ikut-ikutan mereka, tidak ikuti jalannya, sudah. Ya. Mazmur pasal 1. Ini penting sekali bagi kita, sudah ya. Karena kita menghadapi lalang-lalang ini sangat kuat, sudah. Pasti lebih kuat lalang ini daripada gandum-gandum ini, sudah. Ya. Kita baca ini, saya baca ya. Mazmur pasal 1. Satu kebahagiaan bagi kita. Mazmur 1 ayat 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Nah, ini penting. Jangan lebih kuat orang fasiknya menasihati kita. Ya, orang fasik menasihati kita, coba. Aturan kita yang nasihati dia, dinasihati. Iya, makanya kau gak berhasil. Kau sih baik-baik terus kau. Sekali lawan. Oh, coba. Sekali-kali damprat dulu temanmu itu. Lawan dia. Kita lawan. Udah hancur kita. Kau sih baik kali kau sama Tuhan. Ke gereja terus. Makanya hidup begitu-gitu aja. Coba sekali kau gak ke gereja. Gimana kau rasakan? Nasihat orang fasik. Tengok aku. Gak ke gereja pun sehatnya aku. Gemuk-gemuknya kami semua. Bahagianya kami semua. Diikuti nasihat orang fasik. Ya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Ini lebih kuat lalangnya dari dia, saudara. Ya. Udah jelas-jelas nasihatnya nggak pernah diikuti, saudara. Ya. Sekali-sekali coba kau melawan. Kita lawan, kita yang rugi. Ya. Yang kedua, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Berdiri, satu pendirian. Orang berdosa bilang, iya, saya juga begitu. Ya. Yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Udah jelas-jelas dia lalang. Bergabung kita ke situ. Ikuti nasihatnya. Berdiri di situ. Duduk di situ. Nah, ini perlu diperjelas kita, ya. Mulai dari terima nasihatnya, berdiri, duduk di situ. Udah satu saat sama itu, ya. Ini pasti kita pastikan dulu. Orang fasik itu jangan ikuti nasihatnya. Jangan ikuti gaya hidupnya. Jangan ikuti pendiriannya. Ya. Tapi disebutkan orang benar. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Saudara, kalau kesukaan saudara Taurat Tuhan, gak sempat ada waktu bagi kita menerima nasihat orang fasik. Pasti itu. Pasti kita tolak. Kamu ngomong-ngomong yang jangan. Gak ada waktu, saudara. Ya, makanya kita jaga ini, nggak ikut-ikutan kita menghadapi orang fasik ini. Nggak ada waktu, ya, untuk jalan-jalan, untuk berdiri, duduk-duduk ngomongin orang, ya, jalan-jalan yang pasti nggak. Karena saya sedang kesukaan saya Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang malam. Itu kita pastikan, ya. Jangan sampai nggak ada perbedaan kita orang fasik dengan bukan saudara. Nah, nanti akhirnya orang fasik ini begini. Ayat 4. Ayat 3 masih belum tadi. Orang benar itu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ayat 4. Jauh berbeda ini orang fasik. Bukan demikian orang fasik. Orang fasik itu tidak menghasilkan buah, itu maksudnya. Tidak menghasilkan buah, gampang sekali layu daunnya, dan selalu gak ada hal-hal yang baik dari hidupnya. Bukan demikian orang fasik, itu ayat 4. Mereka seperti sekam yang ditiup angin. Gampang kali, saudara-saudara. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Jadi saya melihat kalau kita orang benar, orang-orang fasik itu pasti menjauh.
Ya, nggak tahan dia, apalagi kalau kita bicara kebenaran, nggak tahan dia. Begitu pula orang berdosa dalam kumpulan benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Jadi sikap kita yang kedua, tadi sikap kita yang pertama, sikap gandum terhadap lalat, jangan terlalu pusing lah, abaikan semua. Ya, jangan kita pusingkan apapun perlakuannya, apa udah abaikan saja dan itulah jalan. Yang kedua, jangan ikut-ikutan. Ya, jangan ikuti nasihatnya. Jangan berdiri atau duduk-duduk bersama dengan mereka. Condongkanlah hati kita kepada Tuhan. Ya, supaya kita terus bertumbuh. Jadi saya bilang, kalau terus nanti orang fasik saja jadi bahan pembicaraan, mana bisa kita bertumbuh? Habis terkuras pikiran kita hanya ke situ-situ saja. Coba sebentar lagi, ngomong lagi begini, ngomong lagi. Itu aja urusan kita. Habis pikiran kita ke situ. Terkuras. Udahlah, abaikan saja. Kalau memang dia berubah, puji Tuhan, enggak ya tunggu aja lah nanti di penghakimannya. Kan dikumpulkan berkas-berkasnya, lalu dibakar. Ya, bagaimana kita bilang lagi, saudara-saudara? Karena si iblis menanamkan benih-benih itu. Ya. Yang ketiga sekarang. Jadi yang pertama, jangan terlalu ambil pusing apapun itu. Kita mau fokus untuk terus bertumbuh. Ya, jangan ikut-ikutan kepada sikap orang fasik. Berubah kita, tidak ikut-ikutan. Yang ketiga, ya, kita terus berjuang, saudara-saudara, mengembangkan kepribadian kita sampai kita bersinar. Tadi ayat 43 itu dari Matius pasal 13. Coba ulangi tadi. Ini yang harus kita pergumulkan. Jadi kalau usah terus bahas lagi ini, bahas lagi siang, aduh, habislah waktu kita. Tapi kita perhatikan, ini yang apa kita? Ayat 43, pada waktu itulah orang benar akan bercahaya. Nah ini sasaran kita. Ya, jangan redup kita hanya sikap orang fasik tadi begini, ngomong sana, sikapnya, perlakuannya. Habis terkuras tenaga kita. Tapi ayat 43, pada waktu itulah orang benar akan bercahaya. Nah ini ada saatnya diminta Tuhan kita. Ya, orang fasik ini akan terus bertumbuh, kita pun harus bertumbuh. Bertumbuh iman kita. Ya, lewat berbagai masalah itu bertumbuh, kita terus berjuang. Karena itu siapa lebih kuat terus. Lalang-lalang ini tadi mengganggu-ganggu kita terus supaya kita makin turun, dia makin naik. Nah kita nggak mau ikuti siasat ini. Pada waktu itulah orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Nah inilah kita terus berjuang, saudara-saudara. Kita terus berjuang, bertumbuh iman kita, terus bercahaya. Karena Injil Matius ini, saudara-saudara, ya, Matius pasal 13 ini berbicara mengenai kaki dia emas. Ya, itu adalah tabernakel kaki dia emas. Apapun itu, saudara-saudara sekalian, tetap pelita itu menyala. Ya, jangan padam kita, karena kehendak si jahat itu kita padam. Kehendak orang fasik itu kita sama seperti dia, selevel dengan dia. Kehendak orang anak-anak jahat juga selevel dengan dia, kita gagal menjadi anak kerajaan. Tapi kita, ayat membilang kita harus bertumbuh sampai pada waktu itu, pada waktu ditentukan oleh Tuhan, kita akan benar-benar akan bercahaya. Seperti Wahyu pasal 12, coba kita baca ini. Ya. Kita di tengah-tengah kegelapan dunia ini, kita akan bercahaya. Wahyu pasal 12. Ya, kayaknya gereja mempelai itu akan bersinar, saudara-saudara, ya. Ya, Wahyu pasal 12 demikian ayat 1. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Ya, ia bicara mengenai kegelapan akan menimpa dunia ini. Anak-anak kerajaan itu merasa sudah hebat sekali. Orang-orang fasik itu merasa hebat sekali. Penyesat itu merasa mampu, ya. Tapi pada waktu itu maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ini sangat luar biasa. Inilah gereja mempelai, saudara-saudara. Ya.
gereja mempelai. Untuk satu saat kita masuk ke pesta nikah anak domba, ini penting sekali kita hadapi. Masih dibiarkan Tuhan lalang dan gandum itu berdampingan. Jangan terkuras waktu kita, saudara-saudara. Di Maleakhi disebutkan akan ada perbedaan yang sangat besar. Di wahyu-wahyu terakhir, di Malaki bagian-bagian terakhir, nubuat ini juga terus dikumandangkan, saudara-saudara. Ya, orang fasik satu saat merasa dia hebat, saudara-saudara. Ya, masih nggak dicabut, dibiarkan oleh Tuhan. Kita perhatikan ini Maleakhi pasal yang ketiga. Ya, semestinya kemenangan terakhir bagi orang benar. Ya, nanti kita lihat kemenangan terakhir. Orang benar pasti menang dan orang fasik akan dipermalukan dan hancur-hancuran. Demikian mulai saya baca di perikopnya itu, di ayat yang ke-13 di perikopnya, kemenangan terakhir bagi orang benar. Saya baca ayat 13. Bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau? 14. Kamu berkata, adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Ini orang-orang fasik loh ya. Sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya? Dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam. Itu orang fasik. Oleh sebab itu, kita ini menyebut berbahagia orang gegabah. Wah, ini udah dipengaruhi, saudara. Bukan saja muncul orang-orang yang berbuat fasik itu, tetapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. Wah, ini hebat ini ya. Tambah lagi 16. Tapi orang benar begini bicaranya. Beginilah bicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Jadi nampak di sini mana bicara orang benar dan mana bicara orang fasik. Ya, tadi jalan duduk, ya. Tapi orang benar begini. Beginilah bicara satu sama lain orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang yang menghormati namanya. Ini perkataan kita. Dicatat Tuhan kok. Makanya kita takut. Belajar. Kalau orang fasik, enggak, muncul kok, bagus kok, dia berbuat jahat pun, mencobai Tuhan pun mereka enggak apa-apa. Tapi kita katakan, sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya. Semua dicatat Tuhan. Jadi kita hati-hati. Bicara kita hati-hati, tindakan kita hati-hati, perbuatan kita dicatat Tuhan. Ya. Lanjut 17. Mereka akan, ini orang-orang berbuat baik tadi, mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Ya, firman Tuhan semesta alam pada hari yang kusiapkan. Aku akan mengasihani mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Sudah perhatikan 18. Maka kamu akan melihat kembali, kita akan saksikan, saya kali bilang, akhirnya nanti akan nampak. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepada Allah. Nanti nampak itu. Kalau sekarang kan tidak nampak. Masih mujur-mujur semua, saudara-saudara. Ya, mencobai Tuhan pun mereka luput juga, ya. Tapi perhatikan yang 4, pasal 4 ayat 1. Bahwa sesungguhnya hari itu datang, menyala seperti perapian. Maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan dibakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam. Sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Udah seperti lalang tadi dikumpulkan untuk dibakar. Ayat 2. Tetapi kamu, inilah yang diminta Tuhan. Tetapi kamu yang takut akan Tuhan. Yang tadi orang takut bilang ada catatan Tuhan. Kok dicatat Tuhan semua. Kita hati-hati. Itu tadi orang yang takut. Ada sebuah kitab peringatan loh ditulis. Ya. Tetapi kamu yang akan takut akan Tuhan, bagimu akan terbit surya kebenaran. Sama di ayat 43.
Matius pasal 13 tadi. Bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar, ini luar biasa. Ya, keluar, kita diangkat, kita dipermuliakan. Kamu akan keluar dan berjingkar-jingkar seperti anak lepas kandang. Kamu akan menginjak-injak orang fasik. Sudah tahu kerajaan 1000 tahun nanti itu ya. Kamu akan menginjak-injak orang fasik, sebab mereka akan menjadi abu di telapak kakimu pada hari yang kusiapkan itu, firman Tuhan semesta alam. Jadi saudara-saudara sekalian, masih dibiarkan Tuhan lalang dan gandum berdampingan. Sikap kita yang penting, ya, jangan terlalu kita pusingkan. Jaga hati kita, terus kita berjuang sampai kita terus bercahaya. Cahaya kita makin jelas, sedikit pun kita tidak terpengaruh apapun orang fasik di sekitar kita. Malam ini begitu penting ini, saudara-saudara. Ya. Kita berada di akhir, apalagi akhir zaman ini kejahatan makin merajalela. Ya. Kalau semakin tinggi kejahatan itu, semakin berkualitas kebenaran kita, semakin berkualitas hidup kita. Karena kita melihat kejahatan itu begitu hebat, saudara-saudara. Ya. Kita berada di tengah-tengah dunia, belum dipisahkan Tuhan kita, saudara-saudara sekalian. Tapi mari hari-hari ini, ya, kita bawa hidup kita datang kepada Tuhan. Tuhan memberkati, kita persiapkan diri kita menerima tubuh dan darah Kristus. Untuk firman Allah ini menjadi bagian kita. Ya, kita bukan golongan anak-anak si jahat, kita bukan tergolong orang-orang penyesat, kita bukan tergolong orang-orang berbuat kejahatan dari kerajaan. Kita menjadi anak-anak kerajaan itu yang dipersiapkan oleh Tuhan dalam kemenangan. Pemain musik datang ke depan, kita naikkan pujian kita untuk menerima tubuh dan darah Kristus yang akan menopang kita menjadi kuat di dalam Tuhan. Perhatiannya 188 dari nyanyian Psalm 188. Ku dengar firman-Nya kepadaku, hendaklah engkau suci seperti aku pun suci. Jangan ikut-ikutan kefasikan. Ya, jangan terpengaruh kita dengan anak-anak kejahatan. Tetapi kita terus mau dikuduskan, mau disucikan sampai segambar dan serupa dengan Tuhan. Kita naikkan pujian ini, kita bangkit berdiri. Satu kerinduan kita untuk terus dikuduskan.
kami tidak gugur, kami tidak jatuh. Bapa di surga, peliharakan dalam nama-Mu, peliharakan mereka dalam nama-Mu, supaya kita muliakan. Mari kita angkat tangan kita. Haleluya. Siapakah diriku? Siapakah diriku? Kami menghadapi orang fasik di sekitar kami. Kami berhadapan dengan lalang-lalang, berdampingan dengan si jahat itu. Tuhan, Tuhan kami. Engkau topang kami Tuhan, agar kami terus bertumbuh sampai kami menjadi percaya Tuhan Yesus. Kemurahan yang mengangkatku, temani mata bisa kita turunkan tangan. Siapakah diriku? Siapakah diriku yang beriku? Engkau menopang kami Tuhan, kami kuat. Haleluya. Kuasa Tuhan yang kuat bagi kami. Walau berdampingan dengan lalang-lalang, kami kuat bersama-Mu Tuhan. Hanya kemuliaan yang mengangkatku, temani mata bisa kita sembah Tuhan. Haleluya, 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 haleluya Tuhan. Engkau izinkan kami berdampingan dengan orang fasik. Engkau izinkan kami berdampingan dengan anak-anak si jahat. Engkau izinkan kami berdampingan dengan banyak penyesat-penyesat. Tuhan, murnikan hati kami. Jagai hati kami Tuhan, jagai mulut kami. Haleluya, haleluya. Jagai perkataan kami. Yesus. Haleluya, haleluya. Akan tiba saatnya, saat ini sudah akan segera. Akan tiba saatnya lalang-lalang akan dikumpulkan. Lalang-lalang akan dikumpulkan untuk dimakan. Tuhan Yesus, Engkau berbelas kasihan kepada kami Tuhan. Engkau memanggil kami bukan untuk dihukum. Engkau memanggil kami bukan untuk dibinasakan. Engkau panggil kami untuk menjadi milik kesayangan-Mu. Engkau panggil kami untuk percaya, untuk bersinar seperti matahari. Mampukan kami Tuhan Yesus. Kami tidak ambil pusing sikap-sikap kejahatan-kejahatan di sekitar, kefasikan di sekitar kami. Kami terus bertumbuh, kami terus bertumbuh. Kami terus bertumbuh sampai kami akan bercahaya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.
Lalang-lalang belum dicabut, satu saat akan dicabut, itu kata firman-Mu Tuhan Yesus. Teguhkan kami, kuatkan kami Tuhan Yesus. Kami tetap menjadi anak-anak kerajaan. Kami tetap berjuang. Kami terus mengikuti Engkau Tuhan. Kami menjadi milik kesayangan Tuhan, yang mendapat perhatian dari Tuhan. Di tengah-tengah kami tersedia tubuh dan darah-Mu. Layakkan kami Tuhan, dengan tubuh dan darah-Mu kami kuat, kami mampu Tuhan. Kekuatan pengorbanan-Mu, kami mampu hidup seperti gandum yang ditanam oleh Tuhan. Kami bersyukur, kami terima tubuh dan darah-Mu dengan iman percaya kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Kita terima perjamuan kudus. Ayat 3, aku dengar dia berkata kepadaku, aku mau tabiskanmu menjadi hamba kesucian. Kita terima dengan iman percaya. Ayat 3, ku dengar dia berkata padaku, ku dengar dia berkata padaku, siapakah diriku? Mari semua bangkitkan diri di hadapan Tuhan. Siapakah diriku ini yang begitu berharga? Amin. Kemurahan-Mu yang mengangkatku, kemurahan yang mengangkatku, untuk menerima kabisat-Mu. Amin. Betapa besar kasih kemurahan Tuhan mengangkat kami. Kami pun bukan orang baik ya Tuhan, tapi dengan kuasa-Mu Engkau mengubah kami. Sedikit demi sedikit kami terus berbuat baik Tuhan, sampai kebaikan kami diketahui semua. Kami masih berdampingan dengan orang fasik, berdampingan dengan anak-anak kejahatan. Kami berdampingan dengan banyak penyesat di sekitar kami. Tapi Engkau yang menguatkan kami Tuhan. Kami bagaikan benih gandum yang ditanam oleh Tuhan, benih yang dari Tuhan yang ada bagi kami. Teguhkan kami, kuatkan kami. Kami terus menjadi milik kesayangan Tuhan yang bersinar di tengah-tengah kegelapan. Di tangan kami tersedia tubuh dan darah-Mu. Ubahlah roti ini sungguh-sungguh menjadi tubuh-Mu,
Tuhan Yesus, ketika kami sakit Engkau sembuhkan. Banyak masalah-masalah yang tidak bisa kami selesaikan dengan kekuatan kami, tapi kekuatan Tuhan yang dahsyat itu yang ada dalam hidup kami. Yang sakit disembuhkan, masalah-masalah diselesaikan. Saudara, angkat tubuh Kristus, dengarkan firman Allah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat darah Kristus. Darah Kristus lebih dari obat. Darah Kristus mampu memberikan kehidupan bagi kita. Bukan kehidupan sekarang, sampai selama-lamanya. Kehidupan itu adalah melalui darah Kristus. Ada hal-hal yang menyusahkan kita, menggelisahkan kita. Kekuatan darah Kristus menenangkan kita. Masa depan kita apapun bergantung kepada korban Kristus. Angkat darah Kristus, dengarkan firman Allah. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat pujian ini, siapakah diriku ini? Siapakah diriku ini? Angkat tanganmu. Yang begitu diperhatikan. Sudah mengangkat kami, kemurahan-Mu sudah membawa kami menjadi anak-anak-Mu, menjadi anak-anak kerajaan, ya Tuhan. Lewat benih firman-Mu, lewat benih roh-Mu yang Kau buat kami menjadi anak-anak kerajaan. Kami perjuangkan, kami pertahankan terus menjadi anak-anak kerajaan. Apapun di samping kami, apapun kami berdampingan, kekuatan yang berlimpah itu dari Tuhan. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Ku bersyukur sampai kebaikan itu menjadi nyata. Kebaikan itu Tuhan sampai kepada semua. Bukan karena kemampuan kami, tapi kuasa firman dan roh-Mu ya Tuhan Yesus. Jadilah kami terus menjadi anak-anak kerajaan yang membawa kerajaan, membawa hidup di dalam kedamaian Tuhan. Berkati kami tidak memusingkan diri dengan kefasikan-kefasikan, tapi menjaga hati kami senantiasa Tuhan Yesus. Dan Engkau terus membuat kami bertumbuh sampai kepada akhir zaman ya Tuhan Yesus. Kepada kami-lah firman-Mu, dan Engkau selalu membentuk kami. Sekali kami terus menjadi anak kerajaan untuk kemuliaan-Mu Tuhan Yesus. Segala sakit penyakit kami
Engkau sudah menanggung segala penyakit kami, menyelesaikan semua oleh kuasa darah-Mu. Kami tolak kuasa penyakit dalam nama Yesus Tuhan kami. Oleh darah-Mu kami disembuhkan. Kami hidup untuk Tuhan. Kami hidup untuk melayani Tuhan. Kami hidup untuk menyampaikan kebaikan yang dari Tuhan. Kami bersyukur Bapa, Engkau sudah berbuat baik. Dan kami pun belajar seperti Engkau Tuhan. Kami akan berikan persembahan kami berikan dengan iman percaya kami dalam nama Yesus. Kami berdoa, haleluya, amin. Mempelai Tuhan pasti menang. Kita angkat pujian ini. Aku senantiasa memandang Tuhan. Ya, apapun masalah hidup kita, jangan pengaruh pandangan kita kepada yang lain. Senantiasa memandang Tuhan. Yang kita buat sampai kita menjadi mempelai berkemenangan. Haleluya. Kita berikan persembahan kita. Haleluya. Aku senantiasa memandang Tuhan. Amin. Dia yang di sebelah kananku, membuatku kuat tidak goyah, sebab tangan kanannya berkenan. Mempelai Tuhan, mempelai Tuhan pasti menang. Amin. Menghadapi segala oleh darah anak domba berkuasa, kita bersorak haleluya. Mempelai Tuhan pasti menang. Mempelai Tuhan pasti menang. Semua kita bangkit berdiri, kita menang bersama Tuhan dari segala musuh. Oleh darah anak domba berkuasa, kita bersorak haleluya. Dari atas lagi, aku senantiasa terus kita memandang Tuhan. Haleluya. Dia yang di sebelah kananku, membuatku kuat tidak goyah, sebab tangan kanannya berkenan. Mempelai Tuhan pasti menang. Amin. Haleluya. Menghadapi segala musuh. Oleh darah anak domba berkuasa, kita bersorak haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya kami menjadi pemenang karena Engkau yang selalu menopang kami. Engkau selalu memperhatikan kami Tuhan Yesus. Kekuatan yang berlimpah itu datang dari Tuhan. Malam ini Engkau selalu menopang kami. Teman-teman kami yang tidak hadir, tidak jemu-jemu, kami berdoa bagi mereka. Ya Tuhan, ampunilah mereka supaya ke depan ada kesempatan bagi mereka untuk bersama-sama kami dalam ibadah ini Tuhan. Semua yang mendengarkan siaran ini, baik siaran langsung, siaran ulang, semua yang mendengarkan siaran ini, berkati hati mereka. Jadikan kami menjadi milik kesayangan-Mu, menjadi mempelai-Mu dimanapun kami berada ya Tuhan Yesus. Engkau menolong juga gereja-gereja, hamba-hamba Tuhan, gereja kami, orang-orang yang melayani Engkau teguhkan dan kuatkan ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur, berkati negara ini, berkati orang-orang yang sudah baik kepada kami, tidak bisa kami balas kebaikan mereka yang mendoakan kami. Kami ada hari ini karena mereka juga menopang kami Tuhan. Terpujilah Engkau. Natal yang akan diadakan di Sidikalang tanggal 12
dan 13. Natal di Medan ya Tuhan, tanggal 4 dan 5. Tuhan, banyak biaya dibutuhkan, Engkau tidak permalukan kami. Engkau begitu baik ya Tuhan, titipkan berkat-Mu melalui sidang jemaat-Mu. Karena itu janji firman-Mu ya Tuhan, kami belajar untuk selalu melakukan apa yang Engkau kehendaki. Tuhan, berkati pelayan itu semua, para hamba-hamba Tuhan yang semua ambil bagian. Berkati bagi pekerjaan-Mu, semua pengorbanan kami, kehadiran kami pada malam hari ini, persembahan kami Engkau terima menjadi korban yang menyenangkan di hadapan Tuhan. Kami datang malam ini untuk diberkati Tuhan. Tempangkan tangan-Mu untuk memberkati kami sekalian. Saudara yang terkasih, terimalah anugerah dan berkat dari Allah Bapa di sorga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai kita malam hari ini sampai selama-lamanya. Pulanglah dengan damai sejahtera dan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan mempelai pria sorga. Haleluya, bersama kita katakan amin. Sekian ibadah kita. Tuhan memberkati kita, latihan kor kita untuk persembahan kita di minggu mendatang. Salam.